Halo, kembali lagi di video analisa saham ya. Jadi kali ini aku akan bahas sahamnya BIRD atau Bird dari perusahaan Bluebird ya. Teman-teman pasti tahu ini perusahaan apa. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih detail lagi. Nah, ini servisnya mereka. Ini produknya mereka ya, ada taksi service, car rental, dan lain-lainnya. Dan mereka juga masuk ke bisnis logistik ya. Jadi mereka sudah mulai masuk bisnis jasa angkutan. Ini ada Bluebird Kirim, logistik, heavy equipment, dan lain-lain ya. Nah, ini produk mereka banyak banget. Supporting service, corporate solution, car ready, dan lain-lain. Gitu. Nanti kalian cek sendiri di websitenya Bluebird, bluebirdgroup.com. Nah, ini kalian bisa lihat berbagai macam informasi di websitenya, profile, produk, dan lain-lain ya. Dan kalian juga bisa ngecek yang berhubungan dengan saham ya, kayak laporan keuangan, lalu laporan tahunan, dan lain-lainnya. Ini laporan tahunannya. Nah, kalian bisa ngecek sendiri. Oke, next kita lihat ke profil singkatnya. Bluebird ini IPO di tahun 2014 ya, jadi nggak begitu lama, masih agak baru lah, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Dan kita lihat jajaran direksi dan komisarisnya. Jadi Bluebird ini nggak ada nggak ada rekam yang buruk ya, rekam jejak yang buruk nggak ada. Mereka kayaknya memang berbisnis dengan jujur dan mementingkan konsumen. Oke, kita lihat langsung komposisi pemegang sahamnya. Nah, ini tersebar di para direksi dan komisaris. Sebarannya mungkin juga ada dari retail juga mungkin. Nanti kalian cari tahu sendiri namanya masing-masing lewat Google. Dr. Purnomo Prawiro siapa, PT Pusaka Citra Joko Sutono siapa. Nanti kalian ngecek aja di Google search nama. Caranya dengan tulis nama mereka di Google Search. Oke, komposisi masyarakat pas lah ya, segini 26%, 26,3% udah oke banget. By the way, mereka nggak bisa right issue lagi, karena kecuali ada yang berkorban ya. Bisa nggak sih right issue? Bisa sebenarnya. Menerbitkan saham baru lagi kan. Cuman nanti komposisi masyarakatnya jadi lebih banyak. Dan komposisi pemegang saham lainnya jadi berkurang, kecuali mereka investor-investor sebelumnya pengen beli lagi gitu. Ya, tapi komposisi masyarakat ini masih udah paling pas lah ya, 26%. Jadi oke, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Oke, kita masuk ke laporan keuangan yang kuartal 3 ya, yang terbaru. 30 September 2022. Komposisi aset lancarnya paling banyak di uang cash sebesar 965 miliar. Yang keduanya piutang, yang ketiganya juga piutang juga ternyata. Total ini piutang aja, piutang sekitar 300 miliaran. Sisanya bayar di muka, oke. Total aset lancar 1,4 triliun. Ini dalam jutaan rupiah ya. Jadi 1,4 triliun. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka kecil. Utang banknya nggak ada ya. Utang bank ada cuman udah kecil ya, nggak ada. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun 200 miliar. Utang usaha 140. Jadi total jangka pendek 665 miliar. Kecil ya, lebih kecil dibanding aset lancar mereka yang 1,4 triliun. Jadi utang jangka pendek mereka aman bisa dibayar dengan uang cash yang sebanyak 965 miliar. Ini bagus nih komposisinya nih. Aku paling senang kalau komposisi uang cashnya lebih banyak dibanding aset-aset lainnya. Oke, modal utang mereka totalnya 1,4 triliun. Modal ekuitas mereka 5,2 triliun. Wah, ini oke banget sih. Oke banget ini. Jangka panjang, nggak utang banknya 300 kecil lah sebenarnya ini, kecil.
bisa dibayar pakai uang cash, jadi aman. Secara utang mereka aman banget, super aman. Resikonya kecil, ada resiko cuman kecil. Lalu kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Wow, naik banyak ya. Ini kan di masa pandemi mereka mengalami bisnis yang turun ya. Kan orang jadi takut naik taksi karena penurunan COVID. Sekarang di saat sekarang PPKM sudah dicabut, maka dari itu harusnya pendapatan mereka lebih gila lagi di tahun 2023. Ini kan 30 September 2022 ya. Dan ini mereka udah mulai pulih dari 1,4 triliun omsetnya menjadi 2,5 triliun. Ini jelas pertumbuhan yang sangat signifikan banyak. Ini pemulihan yang luar biasa ya. Kita lihat komposisinya, komposisi pendapatannya dari Bluebird ini paling banyak di segmen apa, kan mereka ada logistik kan. Tadi kita lihat. Ini nomor 21 kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Komposisi paling banyak tetap taksi ya. Taksi 1,9 triliun ya, ini taksinya pulih banyak banget dari 1 triliun menjadi 1,9 triliun. Sewa kendaraan ternyata ini juga bertumbuh 377 menjadi 562. Ini total ya jadi 2,5 triliun. Ini benar-benar bagus sih. Yang logistiknya di mana nih? Logistik ini ternyata ada sewa gedung juga, komisi lelang. Mungkin logistik itu masuk ke anak kali ya. Apa masuk ke ini, kendaraan taksi, kayaknya mungkin deh. Nggak tahu deh masuk kemana ya. Sewa kendaraan mungkin ya. Mungkin masuk ke sini, tapi nggak tahu lah ya. Oke, lupakan saja, yang penting pendapatan taksi mereka naik. Nanti kalian cari tahu sendiri dia logistiknya masuk ke pendapatan di mana. Kita langsung main singkat aja udah. Yang penting pertumbuhan taksi mereka, permintaannya jadi naik dari 1,4 T jadi 2,5 T, ini bagus banget. Dan margin laba kotor mereka tebal ya, cukup lumayan lah, nggak tebal-tebal banget tapi lumayan. Akhirnya laba brutonya 700 miliar, naik ya dari 275 menjadi 737. Dari yang sebelumnya rugi 108 miliar menjadi untung 287 miliar. Lumayan. Kita langsung lihat laba bersihnya ya. Di sini laba bersihnya. Dari rugi 66 miliar menjadi untung 264 miliar. Ada pendapatan bunga, denda dan klaim dan lain-lain ya. Jadi kita lihat laba bersihnya bertumbuh lah ya. Dari yang sebelumnya rugi menjadi untung. Jadi mereka ada pemulihan. Bagus ini. Kenapa aku analisa saham Bird? Karena aku sempat, mereka itu sedang di tahun kemarin karena COVID itu mereka menderita banget. Dan karena PPKM mau dilepas, ini ada apa namanya, kesempatan untuk pulih. Oke, ini arus kas positif ya. Tahun lalu positif, tahun 2022 mereka positif, jadi bagus banget. Tambah utang ya, ini cuma kecil 60 miliar. Uang cash mereka masih 900 miliar, jadi kecil banget sih. Ini bayar nih, ini bayar. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan mereka yang di kuartal 3 2022 bagus banget. Utangnya kecil, resikonya jadi rendah. Omsetnya naik banyak karena pulih dari masa COVID ya. Dan laba bersihnya pun berhasil diciptakan. Berhasil ya nih, berhasil jadi positif dibanding tahun lalu yang rugi selama 9 bulan. Oke, ini bagus banget. Kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka. Nah, ini dari ekuitas dulu. Mereka selalu bertumbuh, tapi semenjak masuk ke 2018, 19, dan seterusnya mereka stagnan ya, apalagi kena COVID nih 2 tahun. 2020 sampai 2021 kena COVID. Ekuitas mereka akibatnya turun. Dan 2022 mereka mulai pulih kembali. Dan kemungkinan ini masih bisa bertumbuh lagi menjadi 6 triliun ya ekuitasnya.
karena udah pulih dan mereka masuk ke bisnis logistik. Nggak tahu logistiknya menambahnya, tadi kita lihat nggak ada tulisan logistik ya, mungkin logistiknya masuk ke antara bagian sewa atau tidak, mungkin di bagian taksi tadi, tapi kemungkinan masuk ke yang bagian sewa tadi. Ini mungkin masih bisa bertumbuh lagi ketika logistiknya terus naik ya. Jadi selain taksi juga ada logistik. Ini kita tunggu aja nih. Paling ini geraknya pelan sih, nggak sekencang sebelum-sebelumnya. Ekspansinya nggak tahu ya, tergantung mereka ekspansinya bagaimana. Oke, ini udah bagus ya. Ini selalu mencetak laba bersih setiap tahunnya, cuman terus turun. Ini mungkin karena biaya ya yang terus naik ya. Arus kasnya selalu positif. Omsetnya segitu-gitu aja nih. Dari tahun 2014 sampai 2019 segitu-gitu aja. Mungkin ini kan taksi itu ada aturan kuota. Jadi di satu kota itu mereka maksimal taksinya ada berapa gitu kan. Misalnya maksimal misalnya satu kota maksimal 100 ya 100. Jadi mereka nggak bisa tambah omset. Kelemahannya di situ, di sisi bisnis taksi. Nah, mau nggak mau mereka memang harus masuk ke ini, apa ya, ke logistik nih, Bluebird kirim logistik. Ini kan nggak ada batas dan nggak ada kuota. Kalau taksi itu ada kuotanya. Dan semoga aja ini bisa pulih lebih banyak lagi ya. Di 2023 semoga bisa omsetnya jadi 4 triliun kembali. Semoga ya. Dan laba bersihnya bisa lebih tinggi lewat bisnis logistik dan Bluebird kirim ini. Dua ini sih penentunya. Biar mereka bisa omsetnya bisa lebih dari 6 triliun di masa depannya nanti. Oke, ini overall kalau mereka bisnis taksi aja ya, di tahun-tahun sebelumnya ini, tahun-tahun sebelumnya kan bisnisnya taksi aja, mereka stagnan, tapi ketika mereka mulai masuk dan berencana untuk masuk ke logistik Bluebird kirim, harusnya di 2023 seterusnya mereka bisa naik gitu. Overall mereka bisnisnya sehat sih kalau aku lihat ya. Ini selalu naik, ini selalu mencetak laba bersih ya. Ini kecuali 2020-2021 mereka kena COVID. Overall mereka bisnisnya sehat gitu. Oke, secara valuasi di harga 1.390, PI rasio mereka 10 kali, PVBR mereka 0,67 kali, ini murah ya. Dividend yield mereka tinggi banget, 4,32%. Kalau untuk saham Bird atau Bluebird ini, nggak apa-apa mereka bagi dividen. Kenapa? Karena mereka utangnya kecil. Jadi ini dari tiga hal ini mereka sebenarnya saham yang murah. Ya, lebih baik beli sekarang lah sebelum si Bird ini naik lebih tinggi dan apa sih produk dua ininya mendorong kinerja mereka lebih tinggi lagi. Jadi kalau lebih baik sih kalau mau beli ya beli sekarang, jangan tunggu nanti gitu ya. Karena ininya mau pulih nih sebentar lagi nih di tahun 2023 mungkin akan kembali menjadi 4 triliun gitu. Ini pulihnya mulai beli dari sekarang sih kalau lebih bagus ya, jangan tunggu nanti kalau mau beli. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih, perhatiin aja nanti gitu. Valuasi murah, bisa beli sekarang. Oke, ini presentasi mereka Public Expose di 10 November 2022. With future setiap kilometer berarti oke. Ini nilai-nilai mereka ya, nilai perusahaan. Lewatin aja yang bersifat nilai-nilai, kita butuhnya strategi mereka ngapain aja gitu-gitu kan. Ini lewatin aja kegiatan sosial. Ini multi channel, multi payment, multi produk. Jadi memang kita bisa pesan lewat Gojek juga nih. Lewat Gojek juga bisa. Bisa bayar pakai GoPay dan lain-lainnya. Jadi mereka nggak menutup diri lagi dengan apps, mereka bekerja sama langsung. Mereka sudah mulai terbuka. Oke, transformation journey to mobility, bla 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 bla, scale up.
kirim paket langsung sampai depan rumah. Nah, ini mereka sudah mulai masuk ke bisnis kirim paket. Sampainya sehari amannya kayak diantar pengemudi pribadi. Jadi taksi-taksi mereka sudah mulai digunakan, bukan taksi ya, lebih tepatnya mobil yang ini nih. Ada Bluebird kirim juga ternyata ya. Bluebird loh, bukan yang ini loh. Oke. Mungkin ini untuk kirim sesuatu yang lebih sifatnya lebih ringkih kali ya. Jadi butuh Bluebird untuk kirim. Ada Blue Sky. Blue Sky ini maksudnya apa ya Blue Sky? Blue Life, Blue Corps ini aku baru lihat nih. 3R expansion, 150 solar panel, aku nggak ngerti ini maksudnya apa nih. Mungkin mereka ya, mungkin harus nonton video ininya mereka ya, public expose-nya mereka baru kita ngerti. Mereka menjelaskan Blue Sky itu apa, Blue Life itu apa, Blue Corps itu apa. Financial highlight kita lewatin aja, dari kita udah lihat. Mereka mulai full ya intinya ya. Oke, itu aja presentasi mereka ya. Yang menariknya ya ini aja nih. Ini ya. Bluebird continue to transformation journey to be mobility as service company to bring agility provide the mobility solution with logistic as one of grand plan to scale up. Nah ini nih, scale up mereka logistik, expanding logistic service. Ini sampai ini nih, Bluebird kirim. Nah ini dia, City Trans ya, City Trans kirim paket. Ini siap-siap aja bisa menjadi pendorong pendapatan utama dari Bluebird ya. Kan Bluebird itu ada kuota ya, setiap kota taksi maksimal berapa jumlah taksinya. Jadi ini yang bisa mendorong kinerja mereka melebihi, mungkin tertinggi ini 5,4 triliun, mungkin bisa 7 triliun kalau logistiknya benar-benar berjalan. Tapi aku nggak tahu tarifnya berapa. Kemungkinan mahal ya. Kalau tarifnya mahal, terus kalau misalnya orang pilih kirim pakai Gojek atau Bluebird, kalau yang murah ya pilih pakai Gojek atau Grab kan. Tapi kalau misalnya memang barangnya itu penting banget dan mahal dan bernilai, mungkin ada orang yang kirim pakai Bluebird ya, kemungkinan gitu. Ini tergantung barang apa yang akan dikirim. Oke, itu aja sih. Ini mungkin masih mereka butuh rencana yang lebih matang untuk logistiknya dari sisi harga dan segala macamnya ya, agar bisa mendorong pertumbuhan omset mereka gitu. Oke, kita langsung masuk ke tanya jawab. Ini setelah tanya jawab itu setelah mereka presentasi public expose ya. Berapa realisasi Capex tahun 2022 hingga saat ini? Untuk apa Capexnya? Jadi Capexnya yang direalisasikan penambahan kendaraan yang mereka bilang sejumlah 2.500 sampai 3.000 kendaraan. Jumlah ini adalah setengah dari yang kami targetkan. Oh, jadi masih ada 5.000 sampai 6.000 ya. Diakibatkan keterlambatan supply dari vendor. Penggunaan Capex ini secara umum digunakan untuk pengadaan kendaraan di semua segmen bisnis, terutama di segmen taksi. Oke, mungkin di kota lain ya, apa di Jakarta mungkin. Apa mungkin di pas COVID kemarin mereka stop kendaraan ya, taksi itu lumayan banyak, akhirnya mereka mau tambah lagi gitu. Kalau dilihat kenaikan tarif di bulan Oktober, Bluebird telah melakukan antisipasi sejak awal sehingga dapat menjaga tren tetap positif. Sejalan dengan tren kuartal pertama dan kedua yang positif, kami optimis kuartal ketiga dan keempat juga tetap positif. Kenaikan tersebut terrealisasi di layanan taksi reguler maupun eksekutif dengan kinerja yang baik, dan dengan demikian dapat terrealisasi dengan lebih baik di kuartal 4 dibanding 3 kuartal sebelumnya. Wah ini benar sih, ini benar banget. Ini kuartal 4 nanti lebih naik lagi mereka. Bagaimana kinerja, ini ya, kinerja bisnis yang ini sudah terjawab di sini. Kenaikan BBM sih nggak ada ininya pengaruhnya. Bagaimana pengembangan dari implementasi Sustainability Vision Bluebird 5030 dan bisa dijelaskan detailnya? Ini aku juga nggak ngerti nih, bisa dijelasin nih mungkin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan rencana transformasi kendaraan ramah lingkungan Bluebird? Apakah akan diganti bertahap dengan armada EV? Apa yang akan dilakukan dengan kendaraan operasional yang lama? Oke.
Visi keberlanjutan Bluebird 5030 dibagi menjadi 3 pilar, yaitu Blue Sky, Blue Life, Blue Corps. Nah, ini mulai dijelasin nih. Melalui pilar Blue Corps, kami menjalin kerjasama dengan lembaga, perusahaan, korporasi untuk melakukan efisiensi, membuat penggunaan anggaran, dan lain-lain. Secara garis besar, kami melakukan strategi untuk meningkatkan efisiensi mobilitas dan mengoptimalkan jumlah kendaraan yang beroperasi. Di pilar Blue Life, wah ini penjelasannya di sini. Kami juga melakukan beberapa inisiatif seperti mengurangi penggunaan materi plastik dan melakukan daur ulang bahan-bahan plastik yang digunakan pengemudi dan operasional kami setiap harinya. Sementara pada sisi Blue Life dan Blue Sky, kami ada 2 core yang akan kami terapkan. Yang pertama, electric vehicle yang sudah diterapkan untuk taksi Bluebird dan Silverbird sejak tahun 2019 untuk mengurangi emisi. Dan pada tahun 2020 kami juga mulai melakukan kontrak jangka panjang untuk rental kontrak untuk kendaraan korporasi dan kebutuhan lainnya. Di tahun 2022 kami juga menambah armada e-Golden Bird, jadi para tamu atau penumpang yang membutuhkan layanan rental secara short term, baik point to point maupun charter base dapat menggunakannya. Oke, jadi bisa sewa juga ya. Selain penambahan operasional, kami juga melihat pentingnya melakukan efisiensi energi untuk mengurangi emisi dalam menunjang operasional kami. Untuk itu, kami akan mulai menerapkan solar panel untuk mendukung energi pengisian charger station dari kendaraan kami. Dari situ kami berharap dapat melengkapi seluruh ekosistem yang kelanjutan kami meningkatkan dan berdampak efisiensi yang telah kami terapkan di kendaraan serta pengolahan limbah di lingkungan operasional kami. Terkait rencana transformasi kendaraan ramah lingkungan Bluebird, kami akan menambah jumlah armada kendaraan listrik kami. Namun karena harga kendaraan listrik masih sangat mahal, kami merencanakan pengadaannya secara bertahap hingga 2030. Berdasarkan hasil riset, harga diperkirakan akan turun sejalan dengan meningkatnya ketersediaan bahan baku, peningkatan permintaan. Dengan demikian perseroan dapat mewujudkan komitmen berkelanjutan sambil tetap mempertahankan kondisi finansial yang baik. Oke, ini bagus. Secara umum, kendaraan taksi digunakan selama 5 tahun berdasarkan siklusnya, sementara peremajaan kendaraan dilakukan setiap 4 tahun. Di setiap outlet kami saat ini berjumlah 54 di seluruh Indonesia. Kami akan melakukan promo sale dan juga kami memiliki anak usaha balai lelang di mana kami dapat melakukan disposable kendaraan secara lelang. Jadi sewaktu-waktu diperlukan sebagai option. Jadi mereka jual lelang ya kendaraan lama mereka. Apa strategi bisnis dan berapa target alokasi capex Bluebird di 2023? Ini pertanyaan yang bagus. Berapa target laba dan pendapatan di 2023? Berapa jumlah armada listrik yang dialokasikan untuk mendukung KTT? Ini udah lewat ya. Ini jadi kita pertanyaan ketiga lewatin aja. Oke, mengenai proyeksi 2023 kita belum dapat sampaikan sekarang karena perseroan sedang melakukan planning budgeting terkait capex. Capex tahun depan akan lebih besar dari tahun sekarang. Karena kendaraan yang harus kami tambah lebih banyak dari tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Wow, ini oke. Ini 2023 siap-siap aja. Omset mereka bertumbuh lagi. Mengenai target laba, kami belum dapat memberikan informasi tersebut karena kami masih dalam perencanaan anggaran dan proyeksi. Namun melihat kondisi yang ada, terutama di 2 kuartal terakhir, kami cukup optimis di kuartal 4 diperkirakan melebihi pencapaian sebelumnya. Oke, yang G20 ya. Kami mengalokasikan kurang lebih 200 kendaraan untuk mendukung G20 termasuk kendaraan listrik. Oke, ini udah masuk ya. Kuartal 4 tumbuhnya kuat, kencang banget ini. Berapa jumlah armada EV, BBG, dan BBM Bluebird hingga akhir tahun? Apakah ada kendala kesulitan pasokan BBM? Untuk tahun ini jumlah unit yang menggunakan CNG mencapai 2.500 sampai 2.600 unit. Saat melakukan peremajaan kendaraan, kami memastikan kendaraan tersebut masih siap operasi. Sehingga kendaraan yang diremajakan dapat terjual dalam kondisi dengan harga yang baik atau kami bisa melanjutkan penggunaan kendaraan CNG tersebut. Saat ini total unit EV sudah mencapai 100 unit dan tahun depan akan direncanakan bertambah lagi dengan pendanaan yang masih menggunakan pinjaman bank dan dengan rencana penambahan yang lebih banyak tahun depan. Kami sedang dalam tahap pembicaraan dengan pihak kreditur untuk mendapatkan pendanaan dan untuk direalisasikan di tahun depan.
Berdasarkan hasil riset kami terkait pengisian BBM, beberapa daerah utama pada jam-jam tertentu cukup ramai. Namun kami tidak mengalami gangguan pasokan BBM untuk semua armada kami, baik reguler yang menggunakan Petralite atau Pertamax bahkan solar. Sejak pengumuman kenaikan BBM, kinerja kami tetap positif bahkan meningkat hampir 2 miliar setelah ada penyesuaian tarif. Jadi bisa dibilang tidak ada performa operasional yang terkoreksi. Bener banget. Tahun ini kami telah melakukan 2 kali penyesuaian tarif sebelum dan sesudah kenaikan BBM sekitar 5-10%. Semenjak September, kinerja kami melakukan performa di atas rata-rata industri, sehingga bisa disimpulkan kontraksi dan kenaikan tarif penyesuaian BBM ini tidak berdampak negatif. Oke banget nih. Hingga saat ini kondisi kami cukup stabil dari segi supply, masyarakat juga sama-sama mendapatkan jatah yang normal. Kami tidak hanya menggunakan bahan bakar Petralite, tapi juga menggunakan Pertamax dan juga menggunakan gas. Penggunaan gas tetap menjadi program unggulan kita yang mengurangi karbon. Untuk membiayai investasi, kami masih menggunakan pendanaan dari pihak bank. Oke. Tapi jumlahnya tadi kita lihat kecil ya, utang banknya mereka. Pertanyaan, berapa jumlah armada reguler dan eksekutif Bluebird, berapa jumlah kendaraan yang diganti setiap tahunnya? Saat ini Pesolan memiliki sekitar 20.000 kendaraan, di mana jumlah taksi sekitar 14.000 unit. Mengenai disposable vehicle peremajaan di tahun ini mencapai 400-500 kendaraan per bulannya. Sementara mengenai value kendaraan yang diremajakan, kami masih menyisakan 40% dari kendaraan dan mendapatkan perolehan harga jual sebesar sekitar 60% dari harga pembelian. Oke. Secara umum, perseroan melihat bahwa kompetisi merupakan hal yang wajar dan lumrah. Kompetisi dengan transportasi online yang kita lihat sekarang bisa dibilang kompetisinya semakin masuk dalam kondisi yang lebih sehat, karena tarif yang diberlakukan semakin mendekati bahkan terkadang lebih tinggi dari tarif Bluebird. Bluebird optimis bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan fokus tidak hanya pada pelanggan individu, namun juga korporasi yang menjadi pelanggan tetap dan loyal selama jangka waktu yang sangat panjang. Ya bener nih, aku bukan sering ya, kadang-kadang naik dari Gokar, dan harganya kurang lebih hampir mirip dengan tarifnya Bluebird. Kami juga melihat peningkatan tren permintaan terhadap taksi maupun kendaraan rental karenanya sangat optimis terhadap competitive advantage yang dimiliki perseroan dalam menghadapi kompetisi pasar. Selama 5 tahun kebelakang kami telah belajar banyak untuk bertahan menghadapi kompetisi dan berbagai tantangan disrupsi. Kami membuktikan ketahanan dan kemampuan untuk bertahan bahkan bangkit ke posisi yang lebih baik. Terbukti dengan pertumbuhan positif selama beberapa kuartal secara berturut-turut melampaui kondisi pra-pandemi. Oke. Berapa nilai average revenue per vehicle? Oh, ini rata-rata per mobil ya. Bagaimana histori kenaikan tarif Bluebird sebelum dan pasca kenaikan tarif di tahun ini? Rata-rata per kendaraan itu tahun lalu 560 per mobil, tapi tahun ini bisa mencapai 700.000 per mobil. Wow, ini oke nih. Mereka naikin tarifnya. Kami sudah melakukan kenaikan tarif 2 kali tahun ini di pertengahan tahun dan setelah kenaikan BBM. Ini hasilnya begini. Bagaimana dengan dividen? Apakah ada rencana pembagian? Bagaimana dengan rencana ekspansi ke depan, terutama terkait peluang bisnis dengan adanya pemilu 2024? Jadi pembagian event ini diputuskan dalam rapat pemegang saham tahunan ya. Ini sih sebenarnya uang kas mereka cukup. Jadi mereka boleh bagi dividen, boleh enggak. Tapi kalau misalnya mereka mau ekspansi lebih besar lagi, ya nggak perlu bagi dividen. Tapi kalau ekspansi mereka kecil, boleh bagi dividen. Gitu. Mengenai ekspansi, banyak program yang kami lakukan, yaitu salah satunya strategi kami untuk bisa mengembangkan unit bisnis logistik. Akhirnya dijelasin juga, selain taksi. Kemudian unit bisnis shuttle bus dan juga rental. Mengenai strategi multi-channel, multi-product, dan multi-payment juga merupakan salah satu strategi utama kami di Bluebird untuk mengembangkan ekspansi tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Peseroan tetap mencoba melihat kesempatan yang ada, termasuk juga pada saat kegiatan pemilu 2024. Bluebird sudah cukup sering melayani event, sehingga kami tentunya siap memberikan layanan tersebut apabila dibutuhkan dan mempersiapkan apabila ada para pelanggan yang membutuhkan. Oke, good. Apakah bisa dijelaskan mengenai pilar 3M? Apakah ini memberikan progres dalam hal pendapatan? Apa yang akan dilakukan Bluebird untuk memastikan kenaikan pendapat atau omset ya?
kenaikan COVID-19, apa strategi Bluebird dalam mempertahankan kinerja? Apakah sudah ada perhitungan terkait investasi EV? Ini pertanyaan nomor 3, kita lewatin aja karena berulang-ulang. 3M ini multi-channel ya, adalah strategi yang dimana kami menerapkan kolaborasi dengan berbagai partner aplikasi e-commerce dan lain-lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah customer dalam melakukan pemesanan. Ini sebenarnya mereka cerdas. Jadi mereka pakai semua platform yang ada untuk customer bisa menjangkau Bluebird dengan mudah. Kami mentargetkan untuk mengembangkan akses di luar market yang kami miliki saat ini sehingga mendapatkan komposisi berimbang. Ya benar, ini cara mereka. Tetapi kami juga harus terus mengembangkan channel pemesanan yang telah ada sebelumnya, diperkuat dengan channel partner yang berkolaborasi di aplikasi Bluebird, maupun yang terdapat di aplikasi mitra. Kedepannya kami akan memperluas kolaborasi dengan mitra sehingga memperluas akses layanan sesuai kebutuhan atau preferensi pelanggan yang dinamis. Oke nih. Mengenai COVID harusnya udah lewat lah ya. EV juga lewatin aja. Bagaimana perkembangan kerjasama Bluebird dengan Goto? Bagaimana strategi Bluebird dalam meningkatkan pasar? Apakah ada rencana Bluebird ekspansi ke kota-kota lain? Oke nih. Ini Goto lewatin aja lah ya. Tetap mereka menguntungkan sih. Yang dilakukan tetap menguntungkan dan kami akan lanjutkan ke depannya. Ya, untung lah. Dan mereka pasti akan berlanjut. Kami akan melanjutkan studi operasional ke daerah-daerah di mana kami belum beroperasional di tahun 2024 ya. Tapi sebagai grow expansion, kami akan berada di area operasional yang saat ini sudah ada. Beberapa di kota Sumatera dan di kota lainnya tetap menjadi salah satu fokus yang kami pelajari. Kami optimis di tahun 2022 sampai 2023, perekonomian akan dapat menyelamatkan krisis. Pengembangan IKN juga menjadi fokus kami, dan kalau dilihat ekspansi geografis operasional dari regular taksi di beberapa kota lainnya akan dapat dimulai tahun depan. Dari sisi corporate, kami akan mengembangkan layanan ke sektor potensial lainnya. Saat ini kontribusi dari new business juga sudah mencapai 25%, atau sekitar 600 miliar dari 2,5 triliun. Kemudian dari market retail seperti channel akses kami dari airport dan hotel, kami akan terus memperluas menambah akses kami. Ditambah lagi dengan aplikasi My Bluebird serta komitmen Bluebird untuk terus mengembangkan bisnis di daerah yang memiliki potensi yang besar. Oke, itu hasil tanya jawabnya. Ini investornya sekitar 28 lah ya. Semuanya institusi, bukan perorangan. Yang perorangan nggak ada. Oke, hasil dari tanya jawab mereka oke banget sih. Mereka mau intinya mereka ekspansi lumayan banyak ekspansinya, dari logistik, dari penyewaan dan lain-lain, sampai unit bisnis ya, shuttle bus, rental, multi-channel, multi-product, multi-payment, dan mereka lakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya juga seperti Goto ya. Ini bagus banget. Kita masuk ke historical harganya mereka. Ini historical harga mereka pernah mencapai 9.000, bahkan 10.000 pernah. Di harga sekarang ini 1.400. Jadi mereka berpotensi banget kalau misalnya ini kinerja mereka di tahun-tahun selanjutnya naik, meningkat, terutama dari bisnis-bisnis baru mereka seperti logistik dan kawan-kawannya itu meningkat. Wah, ini bisa naik ke 10.000 nih, jangan-jangan kan, karena pemberitaan yang bagus banget, terus pemulihan bisnis mereka ini bisa naik 10.000, tapi dalam waktu yang cukup lama. Mungkin yang masuk akal, mungkin mereka akan kembali ke harga 2.000-an, yang baru masuk akal nih. 3.000 bisa nggak? Bisa aja kalau mereka ke 3.000. Tapi mereka memang harus kinerjanya bagus banget. Tapi yang paling masuk akal mereka bisa kembali ke 2.000-an. Kan sementara ini kan PVBR mereka 0,6 ya. Ke 2.000 masih mungkin, masih masuk akal. Ke 2.000 mereka masih masuk akal. 3.000 mungkin tunggu kinerja di 2023 mereka ini sangat positif ya. Ini baru bisa ke 3.000. Jadi ini potensi beggarnya lumayan besar. Jadi kalau kalian mau beli, belilah sekarang. Jangan tunggu nanti, telat nanti. Ini udah murah banget, dan mereka ekspansinya luar biasa. Ini tinggal tunggu laporan keuangan yang hasilnya positif.
baru harga mereka akan meledak, naik tinggi banget. Oke, ini historical dividend. Mereka bagi dividennya hanya beberapa tahun terakhir ya. Dan beberapa tahun terakhir ini dividen yield mereka lumayan tinggi karena harga mereka murah gitu kan. Karena harga mereka rendah. Akhirnya dividen yield mereka tinggi. Oke ya. Terus ini berita-berita tentang Bluebird kalian bisa cari di kontan.co.id, ketik aja Bluebird atau Bird, bebas. Nanti keluar yang berhubungan dengan berita dari Bluebird. Kerek anggaran Capex di tahun tambah armada nih. Ini 2023 udah pasti kinerjanya positif banget ini. Omsetnya pasti akan naik lagi. Pasti ini sudah dipastikan. Laba bersih juga pasti akan naik, ekuitas juga pasti akan naik. Oke, ini juga mendukung KTT G20 ya. Ini kuartal 4 pasti naiknya tinggi banget. Gitu. Kesimpulan dari sisi bisnis, melakukan ekspansi yang banyak ya, dari logistik, di logistik, rental dan lain-lain. Jadi ini prospeknya cerah. Mereka juga kerjasama dengan Goto dan pihak ketiga yang lain-lainnya ya. Jadi mereka sudah tidak menutup diri lagi. Mereka justru bermitra dengan pesaing mereka ya. Bukan pesaing sebenarnya, bermitra lah ya. Jadi ini prospeknya cerah banget. Dari sisi keuangan sehat ya. Sehat, utang kecil. Uang cash banyak. Lalu kinerja omset dan laba bersih naik. Kinerja omset laba bersih naik, ekonomi pulih. Oh, ini bisa naik lebih tinggi nih. Kemungkinan 2023 akan naik lebih tinggi lagi. Dari sisi omset dan laba bersih. Karena ada penambahan armada baru. Oke, ini positif banget. Lalu dari sisi keuangan udah valuasinya murah. Ini positifnya, valuasinya masih murah. Jangan tunggu mahal baru beli. Ini boleh-boleh beli sekarang kalau kalian mau beli. Apalagi? Oke sih, itu aja. Punya potensi beggar nih. Ada potensi beggar. Ada potensi keuntungan di atas 100% lebih ya. Lebih. Jadi, apakah layak diinvestasikan? Layak banget. Layak investasi lah ini ya Bluebird. Investasi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kalau kalian mau jangka pendek juga boleh karena memang mereka masih murah. Ini layak banget. Oke, itu aja sih analisa tentang Bluebird ya. Ekonomi mau pulih, mereka tambah armada, mereka ekspansi ke lini bisnis lainnya seperti logistik, rental, dan lain-lain. Jadi ini hasil analisanya positif banget. Ini layak banget untuk investasi jangka panjang di atas 5 tahun maupun jangka pendek yang di bawah 1 tahun. Ini oke banget sih. Oke lah ya. Mungkin ini analisa tentang saham Bluebird. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau ada informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gitu aja sih. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.